Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Habib Maulana Rizky, NIM/Akhil 541 dari kelas N, merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Surabaya. Dan di sini saya akan mewawancarai guru sekolah dasar mengenai penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Baik, saya bersama dengan Ibu siapa? Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, Ibu. Ya, nama Bu Mugiatun, alamat Jalan Ngajar Sutoyo 4, nomor 7, lingkungan Jepuk, Kelurahan Jatirjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Terus Tanggal lahir, Bu? saya terlahir di Nganjuk tanggal 15 Agustus tahun 1968. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang pendidikan Ibu. Mungkin bisa dimulai dari pendidikannya kecil. Iya. Dulu waktu Bu Mugiatun kecil tidak ada yang namanya PAUD atau TK. Jadi Bu Mugiatun mulai sekolah yaitu sekolah dasar masuk tahun 75 ingat saya, terus lulus SD itu tahun 1981, tepatnya di SD Kartoharjo 1, Kecamatan Nganjuk. Kemudian lulus SD tahun 81, tes seleksi tulis, alhamdulillah diterima di SMP Negeri 2 Nganjuk, tepatnya di Kelurahan Keramat, Kecamatan Nganjuk. Nah, selama 3 tahun sekolah di sana, itu pun kami harus berjuang, Mas Habib. Sekolah dari sini, rumah bapak kan sebenarnya berjalan kaki. Lumayan jauh ya, Bu ya? Ya, tapi karena tekad dan keinginan saya ingin sekolah, sehingga Allah memberikan kelancaran. Kemudian saya lari nih pagi, lari ke Gedung Juang, cari memutar ke timur itu yang siapapun teman sekolah atau ini, sehingga di sana kan banyak sekolah itu. Sehingga alhamdulillah tepat 3 tahun Bu Mugiatun lulus dari SMP Negeri 2 Nganjuk, tepatnya tahun 1984. Sehingga lulus SMP tahun 84. Setelah lulus SMP, Bu Mugiatun bercita-cita ingin menjadi abdi negara melalui guru. Dengan usaha dan doa, dulu di Nganjuk masih ada sekolah pendidikan guru setara SMA yang ada di Jalan Yosudarso, tepatnya depan Domanita, sekarang SMP Negeri Nganjuk. Itu gedung saya sekolah pendidikan guru. Alhamdulillah diterima tahun 84, terus menempuh pendidikan selama 3 tahun. Alhamdulillah tepatnya tahun 87 Bu Mugiatun lulus dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru Negeri Nganjuk. Setelah lulus, belum dinyatakan lulus sebenarnya, Mas Habib, Bu Mugiatun selesai ujian nasional, yang ujiannya SD itu sangat melelahkan, SPG itu melelahkan. Ujian tidak hanya tulis, tapi juga ujian wawancara, juga praktek. Iya, praktek mengajar, 3 bulan. Kemudian ujian per bidang studi itu wawancara, juga tulis, sehingga betul-betul harus menguasai per bidang, termasuk keguruan, strategi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi anak, dan lain-lain berkaitan dengan pendidikan guru. Alhamdulillah belum sampai dinyatakan lulus dari SPG. Di SD Tanjung 2, Kecamatan Lujarat itu waktu itu 87 itu menghadapi ujian, siswanya 50. Gurunya 1, tepatnya tetangga saya sendiri, Pak Mahfud, sehingga saya begitu pagi, seperti tadi pagi itu ujian selesai, orangnya datang ke rumah. Nah, udah selesai ujian kan, aku minta tolong dibantu untuk menghadapi murid saya mau ujian itu, diminta tolong itu. Ya sejak itu Bu Mugiatun ngajar. Jadi baru ujian langsung ngajar di SD Tanjung 2 Lujarat. Di Tanjung 2 Lujarat pertama kali ngajar, ngajar sukuan itu. Honorer.
87 itu Mei, setelah ujian April atau Mei ya? Itu April ya, kalau ujian SPG April ya kayaknya. April itu sampai honorer di situ sampai Bu Mugiatun itu menerima SK penempatan angkatan jadi guru 1 Maret 1992. Pengangkatan gurunya itu? Iya, tes seleksi bersama-sama 91 Februari 91, 29 Februari 91 ikut tes termasuk Bani di Gedung Juang tesnya untuk seleksi jadi PNS guru itu CPNS guru. Alhamdulillah Bu Mugiatun diterima sehingga bisa mengabdikan diri benar-benar menjadi CPNS, tepatnya di SD Negeri 1 Cepoko, Kecamatan Tebet. Itu diberikan surat tugas sejak 1 Maret 1992 tugas di sana, sehingga dari April 87 sampai 92 tadi di SD Negeri Tanjung sebagai honorer. Dengan berjalannya waktu di situ ada pendaftaran CPNS, Bu Mugiatun ikut, alhamdulillah diterima dan ditempatkan mulai 1 Maret 92 di SD Cepoko. Nah, kebetulan di SD Cepoko itu yang bersamaan dengan Bu Mugiatun ditempatkan di SD Cepoko 1 dan 2 6 orang guru baru. Sedangkan gedungnya hanya ada 1 SD Negeri Cepoko 1, sehingga di situ juga sudah ada guru lama. Walaupun kepala sekolahnya juga 2, gedungnya hanya 1. Sehingga kelebihan guru Bu Mugiatun nggak dapat murid. Nah, hanya membantu itu bantu guru kelas 6 yang waktu itu juga menghadapi ujian. Mainnya ujian kelas 6. Mugiatun ditempatkan Maret ya. Bantu itu sampai ujian itu berakhir, membantu ngajar kelas 6. Nah, bersamaan dengan itu karena Bu Mugiatun tidak punya murid, ngadep ke kepala kantor Kecamatan Grebeg, waktu itu kepala ranting. Gimana Pak? Curhat. Ya, saya ditempatkan di SD Negeri Cepoko 1, namun karena gedungnya hanya 1, yang ditempatkan 6, guru lama juga banyak, sehingga kelebihan guru saya nggak kebagian siswa, kebagian murid. Saya mohon kebijaksanaan dari Bapak Kepala Ranting waktu itu, Kecamatan Grebeg, saya diberikan sekolah yang ada muridnya. Karena saya beranggapan kalau saya bekerja tapi muridnya bantu-bantu saja, nggak punya murid definitif kan, kayaknya kurang berkah nanti gajinya. Itu sehingga saya curhat itu ditertawakan kepala rantingnya. Kok bisa? Iya, nanti gajinya nggak berkah Pak. Saya ingin dapat murid yang saya yakin masih di Grebeg masih banyak murid yang belum mendapatkan guru yang sesuai dengan harapan. Akhirnya saya ditanya, ingin di SD mana? Ikut saja, nggak tahu Bapak menempatkan di mana. Yang penting saya dapat murid, dengan catatan saya terus terang jujur. Sama saat ini saya belum memiliki sepeda motor Pak. Saya naik angkot. Dinas itu dari rumah sini ke perempatan Ploso, naik. Dulu kan ada angkot Nganjuk Sawan itu. Saya naik itu, turun depan SD persis, kemudian balik juga begitu. Itu. Terus berkat kejujuran itulah saya nggak minta di mana, yang penting saya dapat murid juga mudah saya mendapatkan akses untuk misalnya mau ke Ranting Grebeg atau mau kemana-mana untuk urusan kedinasan. Akhirnya ya sudah, nanti hari apa ditentukan itu harus ke kantor, nanti langsung hadap KTU, sehingga di ACC permohonan saya jarak nggak ada 2 bulan, tepatnya 2 Mei tahun 1992 saya sudah diberikan SK pindah
Pindah. penugasan baru di SD Negeri Sonopati 2 itu. Oh iya. Ya. Namun karena saya masih disuruh bantu ngajar guru kelas 6 ya, yang ada ujian harus diselesaikan sampai ujian selesai, nanti baru awal tahun ajaran baru 1992-1993 saya baru bisa pindah ke SD Negeri Sonopati di Negeri 2 Sonopati. Berarti sampai sekarang Bu ya? Iya, tapi dulu kan SD-nya 1-2 Mas David. Iya. Terus nggak tahu, saya nggak pernah usul pindah ke Sonopati. Satu, waktu itu saya cuti melahirkan anak kedua, ya, lulusan Indonesia juga itu. Saya tahu-tahu dipanggil oleh kepala sekolah bahwa harus menghadap ke kantor menerima SK pindah dari SD Negeri Sonopati 2 ke SD Negeri Sonopati 1. Saya terkejut tuh. Yeah. Saya cuti melahirkan. Akhirnya apa ya, saya nggak ngajukan Bu, saya nggak mau pindah, saya tetap di SD Sonopati 2 saja. Nggak bisa Bu, ini karena tugas harus dilaksanakan. Meskipun begitu ini masih tetap satu halaman. Okay. Masih tetap ketemu dengan teman-teman Sonopati gitu. Ya ternyata ada yang menghendaki memang Mas David. Saya pindah di SD Sonopati 1 itu ditukar. Tukar, ada bapak guru yang senior yang golongan dan tingkatnya sudah lebih tinggi dari kepala sekolah, sehingga harus pindah geser ke SD 2, saya digeser ke SD 1, Pak Eri Parsianto Bogo. Iya, iya. Terus juga ini membawa berkah sampai sekarang, sehingga saya tidak harus pindah kemana-mana, pindah dari SD Sonopati 2 ke SD Sonopati 1 sampai saat ini. Sehingga di Sonopati itu sudah banyak sekali yang saya ajar, itu banyak cucu. Bapak ibunya dulu murid, ya. Bu ini cucunya itu banyak. Ini sehingga sudah kurang lebih 92 sampai sekarang. Ini kan sudah 31 tahun ya Mas. 31 tahun lebih. Saya ngajar di SD Sonopati, ya semoga berkah, semoga berkah. Itu pengalaman pendidikan sampai mengajar sampai sekarang. Untuk pendidikan kebukiatun saya lanjutkan. Tadi baru sampai SPG, Sekolah Pendidikan Guru Negeri Nganjuk, lulus tahun 1987. Alhamdulillah selesai ujian sampai 92, mengabdikan diri sebagai guru honorer di SD Negeri Tanjung 2 Luceret, Kecamatan Luceret Nganjuk, sampai mendapatkan SK CPNS 1 Maret tahun 1992. Nah, dengan berjalannya waktu setelah CPNS dinyatakan lulus PNS tahun 93, terus saya mendapat SK pindah dari SD Cepoko karena tidak mendapatkan siswa tadi. Saya diberikan kelas di SD Negeri 2 Sonopati, Kecamatan Berbek, tepatnya SK itu turun 2 Mei tahun 1992. Namun saya harus mengajar di SD Sonopati 2 mulai tahun ajaran baru tahun 1992 tahun 1993 Juli. Nah, karena gajinya belum pindah ke SD Sonopati, sehingga saya harus menempuh itu, kalau awal bulan harus ambil gaji di SD Negeri Cepoko. Nah, setelah PNS definitif PNS di Negeri Sonopati 2, tepatnya tahun 1997, setelah melahirkan anak kedua, Bung Gatu mendapat beasiswa untuk
melanjutkan pendidikan D2 PGSD dengan sistem proyek yang waktu itu bagi kelas khusus untuk guru-guru yang telah mengajar, telah menjadi PNS, diberikan beasiswa melanjutkan kuliah D2 yang harus ditempuh selama 5 semester. Sehingga awal tahun 2000 saya dinyatakan lulus dari PGSD. Akhir tahun ya. Tahun 2000 lulus PGSD di 2. Nah, karena saya dengar berita-berita bahwa guru SD, walaupun guru SD minimal harus S1 ya, tidak hanya di 2. Mumpung anak-anak masih kecil, anak saya 2 masih kecil-kecil, saya izin suami ingin melanjutkan kuliah ke S1 dengan perhitungan nanti saatnya anak-anak sekolah saya sudah punya jasa S1 sehingga saya tidak harus kuliah lagi tapi fokus untuk kuliah anak-anak. Alhamdulillah suami mengizinkan dan Allah meridhoi. Kuliah S1 saya tempuh selama melanjutkan dari D2 tadi, melanjutkan kuliah S1 di IKIP Budi Utomo Malang yang setempuh selama kurang lebih juga 5 semester ya. Sehingga tepatnya tahun 2002 saya telah lulus, dinyatakan lulus sarjana S1 pendidikan warganegaraan dari IKIP Budi Utomo Malang. Ya, pendidikan S1 tahun 2002. Itu mengenai sejarah pendidikan Bung Mugianto. Sehingga sampai sekarang di jasa terakhir yang saya miliki ya lulusan dari IKIP Budi Utomo Malang tahun 2002 jurusan pendidikan kewarganegaraan tadi. Ya. Itu Mas dari pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan inti yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum mengarah ke sana, mungkin saya ingin mengetahui di SD yang Ibu ajar yaitu SD Senopati. Sekarang itu menggunakan kurikulumnya untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu bagaimana Bu? Apa untuk mulai tahun ajaran baru 2023-2024 ini SD Negeri Senopati menerapkan 2 kurikulum Mas Hafid. Kelas 1 dan kelas 4 kurikulum Merdeka. Kemudian untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 masih kurikulum K13. Sehingga kita melaksanakan 2 kurikulum. Untuk kelas 1, tepatnya kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini yang baru diterapkan mulai tahun ajaran kemarin. Alhamdulillah untuk SD Senopati kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak pagi sudah ada pembiasaan di SD Senopati. Untuk mulai tahun ajaran baru ini pagi guru-guru di sistem piket selain hari Senin kan otomatis semua harus upacara ya. Setiap hari Senin upacara bendera dengan seluruh siswa dan Bapak Ibu guru serta staf yang ada di Senopati. Upacara bendera dimulai tepat pukul 7. Nah, sebelum itu Bapak Ibu guru ada yang piket untuk nyambut kedatangan siswa di pintu gerbang. Untuk penerapan itu salim. Ya, sehingga sampai di gerbang anak-anak yang naik sepeda atau diantar wali murid itu turun salim 2 tangan untuk pembiasaan salim dengan Bapak Ibu guru yang ada di situ. Kemudian meletakkan tasnya, masuk di kelas, kemudian kembali untuk persiapan upacara untuk hari Senin. Kalau tidak hari Senin, tepat jam 7 itu sudah dimulai untuk pembiasaan baca Asmaul Husna, hafalan Asmaul Husna seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 baris per kelas dan sudah dibekali Asmaul Husna satu-satu setiap anak dan dihafalkan
Setelah Asmaul Husna selesai dilanjutkan pembacaan sholawat. Baru nanti masuk kelas. Nah, diawali dengan baris di depan kelasnya masing-masing seperti dulu Mas Syafidnya itu dipimpin salah satu siswa baris masuk kelas. Nah, di situ setelah masuk seperti biasa kita disiapkan dulu, siap penghormatan pada guru, kemudian dilanjutkan penghormatan kepada merah putih. Bendera merah putih kan ada di tiap kelas. Tuh di depan ada bendera merah putih ya. Terus dilanjutkan pengucapan Pancasila. Ya. Dipimpin salah satu siswa ucapan Pancasila. Setelah pengucapan Pancasila nanti dilanjutkan ada menyanyikan lagu nasional. Iya. Sehingga mulai dari kelas 1 itu ditanamkan sudah menghafalkan lagu nasional. Jadi kelas 1 ini sudah hafal Garuda Pancasila, Bagi Negeri. Itu sudah ini. Anak-anak masing-masing anak sudah harus hafal itu. Jadi terima kasih. Kemudian yang elemen, saya akan menggali tentang elemen profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, itu menurut Ibu bagaimana penerapannya pada SD Senopati saat ini, Bu? Oh iya, alhamdulillah untuk Senopati untuk penerapan beriman dan bertakwa ya. Itu tadi diawali dengan sebelum masuk, kalau selain hari Senin menghafal Asmaul Husna dan ini. Lah, untuk masing-masing kelas kan udah ada jadwal pelajaran ya. Kalau ada jadwal pendidikan agama Islam untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan, anak-anak sudah diajak langsung oleh guru pendidikan agama menuju ke musola. Kita punya musola yang di depan itu. Untuk diajak pendidikan mulai dari wudhu, kemudian penerapan sholat sunnah duha. Tuh dipimpin oleh guru agama itu sesuai jadwal kelas masing-masing. Jadwal gitu ya? Ya, sesuai jadwal pelajaran. Kan tadi kan yang saya lihat itu kayak Asmaul Husna, kemudian hafalan sholawat. Nah, apa tidak ada murid yang non Islam? Alhamdulillah untuk Senopati semuanya Islam. Tidak ada yang tidak ada yang non Muslim ya. Berarti bisa diterapkan gitu. Bisa, alhamdulillah bisa. Nah, untuk semisal ada pendaftar baru dan anaknya itu ternyata non Muslim. Nah, penerapannya itu bagaimana? Kira-kira apakah akan menambah guru baru yang akan mengajar agama anak ini atau bagaimana? Nah, selama ini ya kurang lebih Bu Mugiatun ngajar di Senopati itu 31 tahun. Alhamdulillah SD Senopati 1 maupun SD Senopati 2 itu tidak ada yang daftar non muslim, sehingga tidak ada kendala untuk itu. Meskipun misalnya ada nantinya, itu tetap disikapi ya, namanya itu beda keimanan, tentunya harus disalurkan ada guru pembimbing. Nanti dicarikan dari SD yang lain atau nanti mesti ada solusi dari Korwil. Tidak boleh mendiskriminasikan, tetap harus diterima. Nah, untuk hambatannya gimana Bu? Tentang elemen yang satu ini yaitu beriman dan berakhlak mulia. Kan yang saya lihat itu anak sekarang lumayan kayak kurang berakhlak gitu. Iya, terima kasih. Untuk itu ya ini guru sejak dulu menanamkan kejujuran ya, tidak lelah, asarannya nggak lelah. Terus selalu menanamkan pentingnya kejujuran, bahwa saya tanamkan sejak kecil, mungkin masih ingat ya, bahwa kejujuran itu akan menyelamatkan dunia sampai akhirat. Itu anak-anak saya tanamkan seperti itu. Namun yang namanya anak di sekolah hanya beberapa jam, kendalanya di sekolah hanya beberapa jam, sedangkan
24 jam itu yang banyak di rumah maupun di luar sekolah. Nah ini kendalanya sekarang media banyak sekali, tidak hanya televisi, internet, warnet maupun HP. Kendalanya sekolah menanamkan kejujuran, di madrasah ada menanam kejujuran, pentingnya kejujuran. Tapi namanya anak, beda-beda latar belakang ya. Kalau orang tua di rumah juga nggak bergandeng tangan menanamkan ini, kami juga kecolongan. Artinya masih terdapat beberapa anak yang kurang berbudi pekerti baik. Nah ini kami kalau terdapat seperti itu, kami ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan masih ingat dulu ya ada buku sanksi itu ya, Bu Gatot selalu menerapkan buku sanksi untuk anak-anak itu, sehingga kalau buku sanksi nggak mempan, kami memanggil wali murid untuk kerjasama sharing. Kalau ini ada informasi dari sekolah, misalnya anaknya suka bully temannya, kan ini masih banyak ya seperti itu. Apalagi sekarang ini lagi ini di media sering di ini anak-anak tiru-tiru. Tak tanya itu kelas 1 maksudnya apa? Nggak tahu Bu, nerok nih. Jadi itu tiru-tiru, nggak ngerti maksudnya. Kadang berucap, sing diucapnya misuh ki nggak ngerti maksudnya. Ucapannya tadi nggak ngerti. Nah ini loh, sehingga pentingnya Bapak Ibu guru maupun orang tua di rumah menjelaskan bahwa Bu ki bener, ini betul, bahwa ini salah. Nah ini kendalanya ini, karena anak-anak banyak waktu yang di luar sekolah. Nah sedangkan sekarang ini di rumah bapak ibunya sibuk mencari ekonomi, mencari nafkah. Anak-anak kalau ini ada beberapa anak yang orang tuanya sibuk mencari nafkah, namun anaknya tahu betul belajar ya belajar, layak ngaji-ngaji dan tidak mau ikut arus seperti itu. Tapi ada anak yang difasilitasi oleh orang tuanya, HP dicekeli, ada HP sangu di ini, tapi untuk itu tadi bully temannya, karena tiru-tiru katanya di tiru-tiru di YouTube Bu, di ini ya lihatin lah, inilah pengaruh negatif dari media yang kurang baik untuk pendidikan. Makanya kita guru ya, penyanyi calon guru, jangan waleh-waleh di rumah, di lingkungan, dimanapun kita berada selalu ngelek nih, walaupun dengan cara yang halus, tentunya dengan sopan santun, jangan sampai orang itu tersinggung. Hargai orang lain, hargai manusia meskipun manusia itu kecil. Contohnya adiknya, anak-anak yang masih kecil, itu dek, mengingatkan itu. Nah, meskipun podo-podo karpe diingatkan ya, tapi cara penyampaiannya beda, membuat anak ini tersinggung juga. Yang penting kita rangkul, kita ingatkan, kasarannya diajak ngomong dari hati ke hati. Itu mudah menyentuh sehingga anak itu bisa kembali lurus, yang tadinya kurang benar menjadi lurus kembali. Insya Allah diikuti doa dan usaha, kami berjuang ingin mencerdaskan warga Sonopati ini. Berarti perlu kolaborasi dengan perlu sekali kolaborasi dengan wali murid yang di Sonopati sekarang giat sekali yang namanya paguyuban itu. Ada informasi apapun sekarang, bahkan dengan mudahnya kita ada grup WA WhatsApp itu, kelompok kelas 1-nya. Ada apapun informasi itu, misalnya ini ya perlu dihubungi Japri ya, Japri atau kita undang ke sekolah karena ada hal yang penting perlu kita bahas itu. Perlu kolaborasi, itu sangat penting dengan orang tua wali murid maupun dengan kelompok paguyuban wali murid. Sehingga pendidikan itu bisa berlangsung dengan baik, bisa menciptakan generasi yang betul-betul bermartabat, berakhlakul karimah, beriman bertakwa, menjadi generasi yang cerdas juga beriman dan bertakwa. Karena saya hanya mengambil satu elemen tadi, mungkin saya hanya akan membahas yang berakhlak mulia tadi, beriman dan berakhlak mulia tadi.
Kemudian menurut Ibu, kan tadi kan ada disebutkan bahwa contoh-contoh siswa. Nah, apabila dari orang tuanya sendiri menyuruh, misalnya siswa ini sangat bandel gitu Bu ya, dan orang tuanya juga sudah menyuruh, misal kayak konfirmasi sama jenengan, Bu nanti kalau misal si A ini masih tetap kayak gitu, diperingatin agak keras nggak apa-apa Bu, itu menurut Ibu bagaimana? Iya, itu menurut pemegaton itu malah justru sangat baik. Kalau saya diberi wewenang seperti itu oleh wali murid itu banyak ya, karena memang orang tuanya merasa lelah mungkin ya di rumah. Bu, ya Allah bandelnya. Nah itu saya ajak dari wali murid sendiri, saya ajak ngomong-ngomong empat mata. Setelah itu nanti besoknya anaknya, ini saya masing-masing, sehingga di rumah itu seperti apa tuh anaknya. Kok sampai ibu sering, kadang ibu itu nggak tahu bahwa ucapan itu doa loh ya. Orang tua, bapak ibu itu ucapannya doa. Nah, setiap saat ibu nih, bocah kok nakal lah, itu nanti bisa kenyataan. Iya, bisa terwujud karena saya yakin bahwa ucapan ibu itu doa, ucapan bapak itu doa. Makanya kesuksesan anak itu tergantung dari keridhaan ayah ibunya. Ya, ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Makanya itu saya perlu sekali menggali berita dari ibu bapaknya. Sering ibu-ibu itu ngeluh sampai kadang menangis Mas Hafid. Di rumah seperti ini Bu, ini sulit ini. Iya. Ada yang dulu di TK-nya tuh tomboy Bu, anak ini tolong nanti di kelas 1 diingatkan. Ini menangan Bu, karo koncone gak peduli lanang itu pada itu. Pada anak perempuan. Nah ini kalau sudah seperti ini, saya gali dari ibunya itu. Bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, bagaimana anak ini kebiasaan di rumah. Yaitu saya tanya seperti itu, tolong diajari, dibimbing. Terus saya sarankan sebelum tidur tuh ibu, tuh anak diajak cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, ambil air wudhu, ya, terus berdoa, terus ibu ngeloni. Nah, pengantar tidur yang baik adalah cerita mendongeng. Nah, dongeng itu ditunjukkan dongeng yang mengisahkan hal yang baik dan yang buruk, sehingga anak bisa inilah yang sangat bisa mengubah pengantar tidur dengan mendongeng dari orang tua. Kalau nggak bisa ayahnya ya ibunya. Tuh kadang atau nggak bisa bercerita, membacakan lah cerita atau dongeng sekarang kan banyak ya. Itu cerita itu dengan mudah kita bisa ini cerita itu satu itu. Yang kedua tentu doa ibu bapaknya. Tidak kalah penting, kita tidak hanya mendidik secara fisik tapi juga mohon ridhonya Allah bahwa anak nanti akan sajak kemana. Nah ini ibu bapak harus berjuang keras untuk berdoa ini. Ini kalau sudah saya sarankan ini, kadang ibu bapak itu sampai nangis Mas Hafid. Ya Allah Bu, ini sing cerita anak sing kebiasaan misuh ini ternyata di rumah tuh memang dari salah satu bapaknya kalau marah tuh atau ibunya tuh misuh. Oh, jadi contoh gitu. Iya, contoh langsung itu. Yang tadi anak tak tanya, apa tuh ibu apa enggak tahu Bu, terok-terok. Hanya menunjukkan, nah itu loh. Nah ini bahayanya anak yang ini kalau nggak diluruskan lah orang tua kalau tahu anak seperti itu harus juga mengingatkan. Itu saya ajarin itu dia kerjasama. Nah itu juga tolong kalau memang beragama Islam anak diajar. Kalau ke masjid anak jangan dibiarkan bermain, dijajanin bapak atau ibu, ayo sholatnya. Contoh langsung kan juga diajak langsung. Nah dengan begitu anak-anak nanti terbiasa. Ini yang ini beriman dan bertakwa juga ini. Kemudian ibu saya minta apa bapak katakan salah kalau anak itu salah. Jangan ada toh wali murid yang itu bapak ibu mengatakan, anaknya ditertawakan padahal itu salah. Lain efeknya sangat gak baik untuk perkembangan anak. Ini ya. Karena apa? Anak gak tahu. Bapak ibuku tertawa merasa benar dia. Nah, ini. Tunjukkan ini salah nak. Ini gak baik. Contohnya itu tadi. Terusan kakak dek merosot paling cilik nih. Nah itu nggak baik, nggak boleh. Dengan kakak harus yang rukun. Ayo sekarang minta maaf. Nah gitu. Ini. Jadi ibu
Kadang ibu-ibu itu, ya Allah Bu, selama ini saya salah. Betul. Kalau merasa salah, jangan, maksudnya ojo isin karo anak, wong tua pun minta maaf. Berarti ibu mengakui bahwa ibunya juga pernah salah. Minta maaf ke anak, sehingga anak kalau salah juga harus segera minta maaf ke ibu bapaknya atau ke kakaknya, sekecil apapun itu misalnya. Nah, itu sering saya informasikan seperti itu. Saya senang sekali kalau ada pertemuan wali murid itu, Bu Mugatun ceritanya paling dulu mengenai bagaimana ini. Nah, ini kadang ibu-ibu masih banyak pun buyar, setelah buyar pun masih curhat, masih ingin anak Bu minta waktu, ya bisa, kadang telepon. Bagaimana menghadapi, kadang sampai saya tuh sungkan permasalahan rumah terbawa. Mohon maaf Bu kalau permasalahan rumah, kami mohon maaf. Namun kalau kaitannya dengan pengaruh terhadap anak, hanya saya memberi masukan. Nek tukaran karo Bapak Ejo ning ngarepe anak. Psikisnya kan jelas pengaruh. Ini yang saya ajarkan seperti itu. Itu dari sisi wali muridnya ya Mas Afid. Dari sisi murid itu saya panggil sendiri. Temannya istirahat itu tak panggil kan ya. Kadang saya punya permen tak kasih permen, kadang duit rakyatan 1000 kan. Tak jak ngomong sih. Itu jajan sih. Ya berarti dia merasa diperhatikan, merasa direngkuh. Nah, tak takoni, uang sakunya berapa? Biasanya nang omah piye? Kok neng sekolah ngono ki bener apa salah? Tak tanya. Ada loh, anak ki sing nanti kon ngetokne kancane. Jadi koyo komandan anu. Jadi dhek kancane ki wedi. Ada seperti itu. Tak panggil. Maksudnya apa itu? Anu Bu, ketua enggak seperti itu berdasarkan pilihan. Rasa mancing ada ketua dewi. Maksudnya apa? Itu pemimpin terus ngono sama nek anu apa anu kancamu. Nah ini jangan terjadi sampai ngono kadang nek dibiarkan so malah kancane njaluk duit. Benar. Terus kok kon jajan. Apa ngongkone kancane? Ayo cikokno iki, cikokno ini, tukokno iki. Nah ini untuk pendidikan enggak baik, perkembangan selanjutnya nggak baik, ini tak panggil sendiri. Itu nggak baik, nilai akhlakmu jelek itu kalau kamu lanjutkan. Ayo pengen ditulis apa enggak? Tak putus kan foto itu hasil. Enggak bu. Nah kalau ini enggak dilanjutkan, nanti enggak saya foto, enggak saya tulis. Tapi kalau kamu sudah merasa benar itu tindakanmu benar, dah tak foto, ini nanti akhirnya enggak bu. Tone wong tuamu, tone bu kepala sekolah. Kalau masih berlanjut ya nilainya dong. Terutama akhlak budi pekerti agama dan moralnya. Ancamannya di situ. Kalau ini terus perkembangan terus tak pantau. Nek cek misuan, cek kadang tangannya ki karo kancane sok ngeplak, jalur jambak, lah itu. Enak sih sikilnya ini loh Mas, kancane batin ini. Kadang lungguh baru di kursi tidur. Itu bahaya sekali. Bahaya. Nah, itu loh. Ini anak-anak kadang itu ketoknya sepele tapi bercanda gitu. Makanya meskipun istirahat, kadang Bu Mugatun tuh enggak kan mengawasi anak-anak. Lah setelah anak-anak masuk kembali baru Mugatun ke kantor. Kadang anak-anak pas menulis pelajaran garap itu lagi minum apa pipis seperti itu. Kan memang kelas 1. Memang dari hal sekecil itu harus diingatkan. Terus nak jaluk kancane jajan Mas. Kadang pengen dia jajan. Kancane ini duwe mie. Gitu enak pengen. Aku nyuwun. Kelas 1 biasa ngono iki. Nah, boleh. Tapi nek nyuwun gak sampai mbok entek. Sing dia nangis no. Nah, yo. Nek nyuwun saiki lho ya. Nggih Bu, nah sama nak tuh jajan, ayo berbagi, sama gelem jaluk tapi gak gelem berbagi itu tidak baik, ngampe sekecil itu, benar loh, itu mengenai akhlak dan itu. Oke Bu, terima kasih. Berarti penerapan di SD Senopati mengenai beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia tadi, mulai dari ada jadwal untuk sholat duha, kemudian itu untuk yang agama Islam tadi Bu ya, kemudian ada saling pada gurunya seperti itu, dan untuk penanganan anak-anak yang paling itu tadi yang sudah disebutkan.
Untuk kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi karena Ibu sudah mau saya wawancarai. Alhamdulillah, Bung Gani sangat senang sekali Mas David mau datang ke rumah, tapi dengan syarat ya Mas, nggak bawa apa-apa. Sebenarnya Bung Gani didoakan sehat Ya, Mas. amin. Dah, alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.